Hari ini Tuhan Yesus saja yang diberikan, dimuliakan lewat pelayanan yang telah dijalankan sebentar tadi. Tidak buang masa, mari kita terus buka firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Itulah ujian penyembahan yang telah disampaikan sebentar tadi, dan saya sangat tertarik dengan ayat ini untuk berfungsi walaupun tidak panjang, tidak lama, hanya sekejap saja. Filipi 4 ayat 13 terjemahan baru. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Suatu hari Mike Tyson, seorang peninju yang tidak asing lagi dalam kategori berat badannya, Mike Tyson ingin mencari peninju yang ingin bertarung seterusnya dengan dia. Lalu sebelum dia bertarung ataupun mencari pencabar yang seterusnya, ya ada orang rahasia untuk masuk kepada agama yang lain, yaitu agama sebelah. Dan mendengar itu, ketika dia sudah mau orang-orang, bukan lagi orang-orang, tapi dia mau masuk dengan agama sebelah, dia mengijik nama Tuhan. Dia kata, tidak tahu apa ijikan, saya tidak dapat cari ijikan dia, tetapi dia mengijik nama Tuhan. Dia mengijik dengan cara yang sinis, sehingga seorang daripada petinju yang lain, namanya Evander Holyfield, terdengar hal ini. Lalu dia kata, dia ambil cabaran, saya ingin bertarung dengan Mike Tyson. Nah, ketika itu Evander Holyfield tidak tahu berapa umur dia waktu itu. Dan sebelum Evander Holyfield ini bertarung dengan Mike Tyson, dia berdoa dan memuji pujian ini. Segala perkara dapat. Inilah pujian yang dinyanyikan Holyfield sebelum mereka bertarung, sebelum Mike Tyson dan Holyfield ini bertarung. Di samping Holyfield bernyanyi memuji Tuhan, di sebelahnya Mike Tyson membina nama Tuhan. Karena dia kata agama yang baru ini agama yang sangat baik. Sebab itulah dia mempersembahkan nama Tuhan. Tetapi Holyfield yang terus bermujukan, dia kata segala perkara dapat kutanggung. Ketika pertarungan dijalankan, akhirnya disitulah karya Mike Tyson pulang merunduk. Dia tewas dengan Holyfield. Bahkan dia sempat gigit telinga Holyfield karena geram dan dia mau kalah sudah. Dia sempat gigit telinga Holyfield sehingga telinga Holyfield terpuyat. Dan disitulah karya Mike Tyson mulai jatuh dan jatuh. Jadi ilustrasi ini mengingatkan kita kepada pokok Allah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi hati-hati. Rupanya walaupun itu satu gurauan dengan nama Tuhan yang kudus, ini sangat bahaya. Ini akan memakan diri sendiri. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 7 mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab
Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan ayat segala perkara dapat ditanggung ini ditulis oleh Rasul Paulus bersama rekan sepenjaranya Timotius. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Ketika Paulus dan Timotius bersama-sama di dalam penjara. Jadi secara keseluruhannya, maksud Rasul Paulus menulis ungkapan kenyataan tersebut adalah hidup manusia ini ada pasang surutnya. Seperti roda, kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia di pertengahan, kadang-kadang dia di bawah. Jangan menganggap saya kuat, jangan kita menganggap saya hebat. Rasul Paulus sudah mengatakan hidup ini ada pasang surutnya. Ada. Kenapa Mike Tyson mengatakan dengan sombong dan menghina Tuhan? Karena hidupnya sangat berkelimpahan. Dia anggap bahwa dirinya tidak akan terkalahkan. Karena dia hebat, karena dia bangga dengan jutaan jumlahnya, dia mampu menakuti segala sesuatu. Tetapi sebenarnya hal itu tidak menjamin. Akhirnya Mike Tyson, boleh lagi katakan saya membaca, saya meneliti, kaji, saya google kisah-kisah Mike Tyson, dan yang terakhir saya baca tinggal 3 juta dolar duitnya. Kesian yang punya keuangan yang ratusan juta dolar, yang menganggap ratusan juta dolar itu menjamin hidupnya dengan bangga. Akhirnya yang terakhir saya baca tinggal 3 juta dolar lagi dan tinggal mobil kerak. Bahaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh nasihat Rasul Paulus, segala perkara dapat ditanggung. Hidup ini seperti putaran roda, kadang-kadang atas, kadang belakang terjatuh, naik lagi tengah, naik lagi atas, seterusnya. Rasul Paulus menulis ini karena dia sendiri mengalami. Rasul Paulus sendiri mengalami bahwa hidup ini jangan dibanggakan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, Rasul Paulus menulis begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab aku lemah, maka aku kuat. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau ada kekuatan di situ berarti Paulus memiliki kelemahan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pengenalan ini disebabkan oleh pengenalan Rasul Paulus secara keseluruhan kepada Yesus Kristus, bahwa apa yang dia alami, kelemahan dia merupakan sumber kekuatan. Segala kelemahan yang Paulus alami bersama rekan sepelayanan di dalam penjara, kelemahan itulah kekuatan bagi saya, kata Rasul Paulus. Tuhan Yesus lah yang menanggung segala beban kita, bukan kita yang menanggung beban kita. Jangan mencapai Tyson, dia tanggung diri dia yang saya hebat, dia kata, saya mampu, saya ada ratusan juta dolar. Itulah mulut sombong Mike Tyson. Tapi akhirnya tidak tahu sekarang. Itu saya baca 2022. Saya nampak, saya cari 2022, 2023 belum tentu berapa juta, berapa ratus dolar lagi barangkali kawan dia. Jadi Tuhan Yesus yang menanggung segala perkara di dalam hidup kita, bukan kita yang menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Kadang-kadang kebalik ini. Kita yang menanggung,
kah atau Tuhan Yesus menanggung bagi pihak kita? Atau kita yang menanggung bagi pihak Tuhan? Kadang-kadang ada orang yang silat. Saya menanggung kelemahan saya bagi pihak Tuhan. Itu salah. Tuhan yang menanggung beban kelemahan kita. Bukan kita yang menanggung beban bagi pihak Tuhan. Salah. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Rasul Paulus, terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang mana surat itu dihantar di Korintus. Kekuatan Tuhan hadir di dalam setiap kelemahan umatnya. Kekuatan Tuhan itu hadir di setiap kelemahan umatnya. Yang seperti kalau Rasul Paulus mengalami hal yang sedemikian, Rasul Paulus itu siapa? Dia orang biasa seperti kita. Tuhan memiliki rencana terbaik dan terindah dalam hidup kita. Bahkan masa-masa sulit kita pun, rencana Tuhan yang terindah itu merupakan kekuatan bagi kita. Dalam Matius 8 ayat 17 mengatakan begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah Yesus Kristuslah yang memikul segala kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sebab itu kita dapat, kalau Tuhan Yesus yang menanggung, memikul segala kelemahan, menanggung segala penyakit kita, maka kita dapat berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pesan Tuhan hari ini, sangat jelas buat kami, walaupun kami sering memiliki kelemahan, merasai, mengalami, bahkan menikmati segala kelemahan hari demi hari. Tetapi hari ini pesan Tuhan buat kami, Engkau yang menanggung segala perkara dalam hidup kami. Sekalipun masa-masa yang sulit, masa-masa yang dalam kelimpahan, kekanjangan, kelaparan dan sebagainya, Engkau lah yang menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia hadirat-Mu yang sangat indah, bahkan sangat besar dalam hidup kami. Terpuji dan mulialah Engkau untuk segala sesuatu yang telah Engkau buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa khusus bagi mereka yang dipilih Tuhan untuk melayani di depan. Saya tidak perlu baca siapa-siapa yang ada, karena kita perlu elok, tidak perlu peka dengan nama kita yang sudah disebut.